Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Bersama dengan narasumber yang sejatinya adalah seorang praktisi pengembangan SDM dan pemasaran, tim member dari BNB Bless and Be Blessed Consulting di Bandung. Kita akan berbincang-bincang mengenai More Better at 2021. Dengan hormat saya perkenalkan Bapak Ronald Kapui Kumoal. Apa kabar Pak Ronald? Puji Tuhan, sehat-sehat. Semoga juga di Maestro sehat semua ya Mas Ari. Iya, bagaimana keadaan di awal tahun 2021 ini Pak Ronald? Memang agak hati-hati kita ya. Nah, agak naif juga kalau kita bilang keadaan awal tahun ini baik-baik saja. Buktinya awal tahun ini kita sama-sama dalam keadaan PSBB proporsional di Jawa dan Bali. Termasuk di Bandung. Sampai tanggal 25 ya, Mas. Betul, 25 sampai Januari. 25 ya. Anak-anak kita pun masih belum bisa sekolah atau kuliah tatap muka. Dunia kerja pun memberlakukan lagi work from home dengan komposisi lebih besar, mencapai 75% yang diharapkan work from home. Tapi lebih naif lagi kalau kita bilang tidak ada harapan. Nah, ada dua alasannya, ada dua. Pertama, memiliki harapan untuk lebih baik itu bukan perbuatan dosa. Jadi tidak ada larangan untuk berharap. Kedua, punya harapan itu kan tandanya kita masih hidup. Betul. Maka jadilah bermanfaat, jadilah berguna. Karena hidup ini memang merupakan kesempatan untuk menjadi berguna bagi sesama dan bagi ciptaannya. Maka sikap positif untuk menyambut tahun baru ini saya kira adalah tetap waspada dengan memperhatikan protokol kesehatan, tetap optimis dengan memperhatikan tindakan-tindakan strategis. Demikian Mas Ari. Oke, iya Sobat Maestro, perbincangan ini tidak bermaksud menggurui, hanya bermaksud berbagi kebaikan. Semoga menjadi inspirasi agar hidup lebih berguna dan bermakna. Pak Ronald, setiap awal tahun selalu disambut dengan optimis. Bagaimana dengan tahun 2021 ini Pak Ronald? Quick respon saya, respon cepat saya adalah harus tetap optimis. Harus selalu punya harapan untuk keadaan yang lebih baik. Karena hakikatnya hidup kan begitu. Betul. Tapi yang penting Mas Ari, ini yang harus kita pastikan. Harapan untuk menjadi lebih baik, itu kita letakkan di mana? Kalau manajemen treatment bilang, hope will come true if it is done. Harapan itu akan menjadi nyata kalau kita lakukan. Artinya, harapan itu ada di tangan kita. Itu kalau manajemen treatment. Tapi kalau secara transcendental relation treatment atau hubungan dengan Yang Maha Kuasa, maka harapan itu ada hanya kalau kita mengandalkan Yang Maha Kuasa. My soul fights in God. My hope comes from Him. Jiwaku tenang hanya pada Tuhan. Karena harapanku adalah dari Tuhan. Artinya begini, kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, maka bisa jadi akan mengabaikan Yang Maha Kuasa. Nah, andai kata ada keberhasilan, maka bisa jadi kita akan jadi sombong. Dan kalau sudah sombong, sesungguhnya itu adalah lubang besar yang kita gali untuk menenggelamkan kita. Sedangkan apabila kita mengandalkan Yang Maha Kuasa, menaruh harapan hanya kepadanya, maka kita diajarkan untuk ora et labora, bekerja dan berdoa.
kita akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yaitu hasil yang terbaik dan anugerah daripada Dia karena kita menghormati sesama. Demikian Mas Ari. Iya. Nah Pak Ronald, memang sih kita harus tetap optimis nih Pak. Tapi faktanya keadaan saat ini kan belum berbeda jauh dengan keadaan tahun lalu Pak. Bagaimana kita harus bersikap dengan bijak ini Pak? Iya, betul sekali. Keadaan tahun ini, setidaknya di awal tahun ini, memang seperti kelanjutan dari keadaan di tahun lalu. Itu faktanya ya. Iya. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Nah, di sini ada dua penjelasan saya. Pertama, apa sih isu utama tahun lalu? Semua akan punya jawaban yang sama ya. Isu utama tahun lalu adalah pandemi COVID-19. Iya. Tetapi tidak semua, sekali lagi, tidak semua punya sikap yang sama. Seperti dikatakan di awal, kita kan tidak bermaksud menggurui nih Mas Arya. Betul. Kita hanya memberi inspirasi ya. Inspirasinya begini. Ayo jadikan pandemi COVID-19 ini menjadi semacam refresh. Atau kalau dalam tindakan di personal komputer itu disebut proses Ctrl Alt Del. Nah, semua user familiar ini. Ctrl Alt Del. Yaitu ketika kita mengalami hang, kita menggunakan kombinasi Ctrl Alt Del sehingga kita dapat membuka apa yang disebut itu task manager, mematikan aplikasi yang membuat hang. Nah, selanjutnya mulai lagi dengan hati-hati. Jadi, pandemi COVID-19 harus dijadikan momentum perbaikan agar kita memulai lagi langkah baru di tahun yang baru ini dengan lebih hati-hati. Nah, itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua saya begini. Dalam mitologi Yunani kuno, dikenal adanya dewa Janus yang kemudian menjadi penyebutan bulan Januari. Iya. Ya Mas Arya? Iya, betul. Namanya juga mitos, namanya juga mitologi. Selalu ada hal-hal yang atau kisah yang aneh ya. Iya. Nah, kita tidak terjebak dalam keanehan mitologi. Kita tidak beriman pada mitologi itu. Kita hanya mengambil maknanya saja. Betul. Sebagai pelajaran menjadi lebih baik. Nah, dewa Janus, visualnya kan dia punya dua wajah, atau tepatnya dua muka. Satu wajah menatap ke belakang, satu wajah menghadap atau menatap ke depan. Ini kan simbolisasi tatapan masa lalu dan pandangan ke depan. Jadi, di bulan Januari ini merupakan momentum untuk mawas diri. Karena kita seperti berada di gerbang untuk melihat dengan jelas pengalaman masa lalu. Dan sekaligus untuk melihat harapan masa depan di tahun yang baru. Karena kita baru beberapa hari melangkah memasuki tahun 2021. Nah, poinnya adalah begini. Sekalipun keadaan secara global saat ini belum berbeda jauh dengan keadaan tahun lalu, tetapi kitalah yang harus membuat keadaan diri kita menjadi lebih baik. Pergumulan kita di masa lalu harus menjadi dorongan kuat untuk menjadi lebih baik di masa sekarang. Gitu Mas Ari. Iya. Nah Pak Ronald, sesuai dengan topik kita, More Better at 2021. Bagaimana supaya kita benar-benar menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya? Ya. Untuk menjadi lebih baik, minimal kita harus punya dua dokumen penting. Nah ini di dalam, saya maksud ini dalam tim kerja formal ya. Iya. Di lingkungan pekerjaan kita masing-masing, entah di pabrik, entah di minimarket, antara di lembaga sosial atau dimanapun, pokoknya yang berbasis manajemen modern. Ya. Untuk menjadi lebih baik, minimal kita harus punya dua dokumen penting. Pertama, data pencapaian tahun lalu, last year achievement, dan data rencana berikut, atau ini yang disebut target. Pola bakunya kan memang begitu, plan, do, cek, kemudian corrective action. Itu standar ya. Agak sulit melakukan perbaikan atau corrective action di tahun yang baru ini apabila kita tidak punya data pencapaian di tahun yang lalu. Hanya dari data tahun lalu, sekali lagi, hanya dari data tahun lalu, barulah kita bisa menetapkan corrective action
atau perbaikan-perbaikan berlanjutan. Ini yang orang bilang continuous improvement. Continuous improvement itu nothing kalau tidak ada catatan tahun lalu. Iya. Nah, keadaan yang diharapkan lebih baik, itu yang disebut target. Nah, jadi bagaimana agar kita menjadi lebih baik tahun ini? Harus punya data last year dan harus punya target. Itu jawabannya. Iya. Lalu bagaimana Pak cara sederhana membuat target agar kita more better at 2021 ini Pak? Tentu ada banyak literatur ya. Iya. Saya sederhanakan saja ya, berdasarkan best practice saya yang saya lihat di beberapa tempat. Pertama, susun target harus smart. Nah, ini sama-sama memahami ini. Yeah. Harus spesifik, jelas, harus measurable, terukur, harus achievable, dapat dicapai dengan wajar, harus relevan, dan perhatikan time bound, ada batas waktunya. Nah, ini sederhana saja mengukurnya. Kalau Sobat Maestro, pendengar Maestro yang setia saat ini, ditanya oleh rekan kerja atau oleh atasan, apa target Anda tahun 2021? Terus ada Sobat Maestro yang menjawab begini, saya mau hidup lebih sehat. Atau dia jawab begini, saya mau mencapai penjualan yang lebih baik. Nah, itu kedengarannya saja yang bagus Mas Ari. Iya. Hanya enak didengar, tapi itu bukan jawaban yang smart. Itu jawaban dari orang yang sesungguhnya tidak punya target. Betul. Jawaban yang smart, jawaban yang harusnya diberikan oleh profesional adalah begini. Saya mau kadar gula darah saya di tahun 2021 ini berada di kisaran 100 sampai 140 dengan berat badan maksimal 85 kg. Atau kalau dia ditanya tentang target penjualan, maka dia harus menjawab begini. Saya mau mencapai pertumbuhan penjualan 7% misalnya. 7% di atas achievement 2020. Nah itu jawaban yang benar. Kenapa harus smart? Supaya kita bisa menyusun langkah berikutnya, yaitu how to achieve target. Kita tidak mungkin menyusun tindakan how to achieve target kalau targetnya tidak spesifik, tidak terukur. Misalnya begini, untuk mencapai sales growth 7% di atas tahun 2020, maka saya menyusun tindakan strategis Januari begini, Februari begini, dan seterusnya. Nah, itu baru target. Yeah. Spesifik, jelas, measurable, terukur, achievable, dapat dicapai dengan wajar, relevan, tidak ngada-ngada, time bound, ada batas waktu. Nah, saya ada keterangan tambahan, Mas Adi. Iya. Dapat dikatakan bahwa semua orang mau sukses. Tanyakan aja sama semua Sobat Maestro. Semua orang mau sukses di 2021. Tapi sayangnya, tidak semua orang punya target. Celaka sekali kalau ada orang yang masih beranggapan bahwa sukses bisa datang dengan sendirinya, tanpa target, tanpa usaha. Sebab targetlah yang membuat kita bisa menyusun tindakan-tindakan strategis mencapai sukses. Jadi untuk sukses, kita harus punya target, dan target itu harus jelas. Begitu Mas Ari. Iya. Nah Pak Ronald, ada lagi anggapan bahwa untuk menjadi lebih baik, kita harus bekerja secara efektif, ya Pak ya. Nah, iya betul. bukankah kalau kita sudah bekerja sesuai dengan job desk, maka kita sudah bisa dikatakan bekerja secara efektif, Pak? Nah, di sini Mas Ari menyinggung dua terminologi ya. Iya. Pertama, job description, deskripsi kerja. Iya. Dan kedua tadi Mas Ari Efektif. menyinggung efektif ya, Iya, effective work, efektif. bekerja yang efektif. Iya. Nah, pertama mengenai job description. Sebenarnya di era now ini pendekatan job description mulai ditinggalkan karena tren saat ini lebih ke apa yang disebut key result area. Ini lebih dikenal dengan objektif
Itu istilah waktu pertama muncul. Iya. Objektif, sekarang dia berinkarnasi menjadi mengalami beberapa perbaikan dan orang menyebutnya key result area. Bedanya secara sederhana kira-kira begini. Kalau job description itu seperti hukum Taurat, Mas. Iya. Iya. Yang sangat deskriptif, sangat deskriptif. Akhirnya orang terpaku pada dalil-dalilnya. Jelas akan kaku. Bukan cuma kaku, orang nggak bisa ngerjain itu. Iya. Nah, sedangkan pendekatan key result area itu lebih menekankan kreativitas. Sekali lagi, kreativitas dalam implementasi tanggung jawab. Tapi ini panjang ya, lain kali kita bahas detailnya. Nah, yang kedua, mengenai effective work yang tadi Mas Ari sebutkan. Bekerja efektif, Sobat Maestro sekalian, bekerja efektif itu bukan sekedar sibuk, apalagi tidak menghasilkan apa-apa. No important result, itu bukan efektif. Efektif secara etimologi itu kan berarti ada efeknya, ada dampak yang membawa manfaat. Jadi kalau sibuk, apalagi terlihat sibuk, tapi hasilnya nggak nyambung, nggak related dengan target, jelas itu bukan effective work, bukan kerja yang efektif. Nah, harap diingat, di era saat ini, apalagi di serba terbatas seperti saat ini, termasuk ketika kita work from home, ya, kita dinilai oleh otoritas atau manajemen bukan dari tingkat kesibukan kita, bukan. Makin sibuk, makin dianggap hebat, bukan begitu. Kita dinilai dari hasil yang didapatkan. Kehadiran kita dalam organisasi itu membawa efek positif atau tidak terhadap target korporat. Kalau kita ngefek, berarti kita efektif. Iya. Nah, celakanya ngefeknya kita itu kadang-kadang mengganggu orang lain. No problem. Yang penting kita ngefek pada target. Iya. Kalau ada yang terganggu, ya jangan-jangan yang lain sibuk tanpa ngefek ke target. Akhirnya kan tabrakan. Biasanya begitu dalam tim kerja. Iya. Oke Pak Ronald, dalam beberapa kasus nih Pak Ronald, kita kan tidak mudah ya dalam mengajak orang di sekitar kita untuk menjadi lebih baik. Nah, lalu bagaimana Pak langkah praktis untuk mengajak teman-teman kita menjadi lebih baik lagi Pak Ronald? Betul sekali Mas Ari, dan ini bagus sekali ditanya di awal tahun ketika kita mau berjalan bersama-sama ya. Iya. Memang klasik juga, kadang-kadang justru dalam lingkaran satu kita yang tidak mau berubah. Nah, dalam hal ini ada 4 hal yang perlu kita jelaskan dengan sabar kepada orang-orang di sekitar kita itu, rekan kerja kita yang ada di dekat-dekat kita itu. Iya. Pertama, jelaskan bahwa perubahan itu perlu. Yes. Kan ada hukum perubahan yang sangat terkenal, bahwa satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan. Karena perubahan itu terjadi terus. Jadi perubahan itu sudah semacam flow of nature. Perubahan itu pasti, keniscayaan. Maka siapapun yang tidak berubah, apalagi tidak mau berubah menjadi lebih baik, dapat dipastikan bahwa orang itu berbeda dengan flow of nature. Orang itu raganya saja ada dalam tim kerja kita, tapi roh dan jiwanya termasuk pikirannya ada di tempat lain. Ya jelas nggak akan efektif apalagi produktif kalau ada teman kerja yang tidak mau berubah. Yang kedua, jelaskan bahwa perubahan itu perlu biaya, nggak gratis itu. Elon Musk, ini salah satu orang terkaya di dunia saat ini ya, karena dia produsen mobil elektrik. Tesla kalau nggak salah aja, sekarang kan lagi tren nih mobil elektrik ya. Betul. Dia pernah bilang begini, sukses itu pilihan. Kalau mau sukses, ada yang harus dibayar. Dibayar dengan upaya yang pantang menyerah, serta dibayar dengan waktu yang kita alokasikan untuk itu. Maka orang-orang yang tidak berorientasi sukses,
biasanya memang tidak mau bersusah-susah dahulu, tidak mau mengalokasikan waktu untuk bekerja, hanya mau santai-santai saja. Di era now udah nggak zaman lagi yang seperti ini. Yang ketiga, jelaskan bahwa perubahan itu perlu pikiran positif. Akan ada rasa sakit, tapi nikmat. Hindari berpikir sebaliknya. Akan ada kenikmatan, tapi sakit. Nah, selalu berpikir positif. Nah, ini memang untuk exercise, butuh jam terbang. Nggak mudah, karena memang hasilnya mahal. Makanya prosesnya tidak mudah. Yang keempat, jelaskan bahwa perubahan itu perlu teman. Ada rekan kerja kita, ada mitra kita yang harus kita sadari, itulah penunjang kesuksesan kita. Nah, semoga dengan menjelaskan dan melaksanakan keempat hal tersebut, maka kita bukan hanya mampu mengajak orang-orang di sekitar kita mau berubah menjadi lebih baik, tetapi juga membuat diri kita lebih baik. Demikian Mas Ari. Iya. Nah Pak Ronald, di setiap periode kan biasanya ada tema-tema atau fokus kerja yang baru. Bagaimana cara bagaimana cara membuat tema kerja supaya kita tuh lebih excited gitu Pak? Lebih bersemangat gitu ya. Lebih bersemangat gitu. Nah ini keren Mas Ari. Ini pertanyaan hebat nih ya. Masih ingat tema Indonesia Maju? Iya, ya kan? Iya. Itu sebenarnya tema pada saat perayaan HUT ke-75. Dan itu bagus sekali. Membuat orang Indonesia walaupun terbatas tapi punya spirit Indonesia maju. Nah, kembali ke topik yang Mas Ari. Sebenarnya bebas saja kalau kita mau bikin tema kerja di lingkungan pekerjaan kita. Di Maestro juga saya yakin punya tema untuk tahun ini ya. Iya. Hanya nah ini yang harus kita perhatikan, yaitu sedapat-dapatnya tema itu nyambung dengan keadaan global agar apapun yang kita kerjakan menjadi terhubung dengan keadaan di sekitar kita. Jangan kita bikin tema yang tidak terhubung dengan keadaan di sekitar kita. Nah pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu gejala umum di sekitar kita? Nah kenapa harus susah-susah? Lihat saja tema pemerintahan kita. Coba perhatikan, waktu Presiden kita Pak Jokowi menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2021. Beliau mengatakan bahwa tema kerja untuk melaksanakan APBN tahun 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Jelas sekali ada dua kata kunci, percepatan dan penguatan. Kemudian kalau kita perhatikan pidato Pak Jokowi, deskripsinya sangat jelas. Yeah. Nah, kalau kita dalam tim kerja kita mau membuat tema atau fokus kerja di tahun 2021, apapun bisnis kita, tidak ada salahnya mengusung tema yang sama. Paling tidak semangat yang sama, spirit yang sama, yaitu percepatan dan penguatan. Percepatan dalam hal apa? Itu bergantung bisnis kita masing-masing. Misalnya percepatan dalam pencapaian angka penjualan. Oh, silakan deskripsikan. Yang kedua, penguatan. Penguatan dalam hal apa? Oh, silakan deskripsikan. Ya, itu kan tergantung pada bisnis masing-masing. Kalau di tingkat nasional, spiritnya percepatan dan penguatan. Di tingkat regional, spiritnya percepatan dan penguatan. Di tingkat bisnis, di tingkat lokal, percepatan dan penguatan, saya kira ada resonansi yang sama, ada gelombang yang sama, dari pusat sampai ke ujung-ujung di daerah kita, semua akan maju. Demikian Mas Ri. Iya, luar biasa sekali. Silakan Pak Ronald menyampaikan inspirasi closing statement. Sobat Maestro dimanapun berada, puji Tuhan, terima kasih kita bertemu lagi saat ini. Dan saat ini kita memang berada di bulan Januari. Kita tidak punya pilihan selain daripada mengambil pelajaran penting dari pengalaman di tahun lalu dan selanjutnya melakukan perbaikan demi perbaikan di tahun ini agar kualitas hidup kita menjadi lebih baik. John F. Kennedy pernah bilang begini, perubahan adalah hukum dari kehidupan.
Siapa yang hanya melihat masa lalu atau masa sekarang, pasti kehilangan masa depan. Maka marilah kita mengambil pelajaran dari masa lalu, melakukan yang terbaik di hari ini untuk menjadi lebih baik di masa depan. Tetap berkarya, tetap kreatif, sekalipun kita sama-sama dalam keadaan terbatas. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Iya, Sobat Maestro, demikian perbincangan inspiratif mengenai More Better at 2021. Semoga menjadi berkat, berguna, dan bermanfaat bagi Sobat Maestro dimanapun berada. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.